suaranya apa bisa kita tes, Pak Alfred Tanggui? Ya, tes. Selamat sore semua. Sore. Ya, silakan Pak Alfred Tanggui untuk membawa kita ke dalam doa pembuka. Mohon izin Pak Musa, tadi suaranya tidak terdengar. Silakan Pak Alfred. Oke. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami dari berbagai tempat, berpisah jarak yang jauh, tapi kami bersyukur kami boleh bertemu bersama-sama melalui Zoom online, dan kami boleh beribadah bersama mengingat kebaikan Tuhan pasca pemakaman hamba-Mu yang kami kasihi, almarhum Bapak Frederick Batong. Terima kasih semua seluruh rangkaian acara sore ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon cuaca yang baik, jaringan yang baik, kami boleh bercakap, saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta. Saya akan berikan kesempatan selanjutnya kepada Saudari Yesi Palalangan untuk menyanyikan lagu solo untuk kita semua. Lagu ini adalah lagu yang sangat disukai oleh almarhum Frederick Batong, dan semoga lagu ini memberikan kekuatan untuk kita semua. Silakan Saudari Yesi Philadelphia. Om Tante yang terkasih, apakah suara saya bisa terdengar? Saya akan membawakan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, yang mana lagu ini adalah lagu mungkin renungan hidup oleh almarhum Om Frederick Batong. Semoga dengan lagu ini kita juga senantiasa boleh mengingat bahwa kita menggunakan kesempatan kehidupan kita untuk memberi yang terbaik, seperti yang juga sudah telah diberikan oleh Om Frederick bagi kita semua, bagi Toraja. Semoga menjadi perenungan bersama bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, dan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, dan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yesi. Diusilakan kepada Bapak Pendeta Alfred Anggwi untuk membawa kita ke dalam firman Tuhan. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kekasih, juga mungkin ada segenap keluarga, Om Fred, dan semua rekan-rekan yang lain. Saya mau bacakan 1-2 ayat dari Injil Lukas pasal yang kedua. Saya baca beberapa ayat dari Injil Lukas pasal yang kedua. Ini kisah tentang Simeon. Bagaimana dia melihat setelah dia menyaksikan kelahiran Yesus dan kemudian dia menyatakan satu ungkapan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Saya bacakan saudara-saudara sekalian. Dari Injil Lukas pasal yang kedua, saya baca ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Saya bacakan saudara-saudara. Lukas 2 ayat 25 sampai 32, sabda Tuhan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mata telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara, itu firman Tuhan yang saya bacakan, ungkapan iman Simeon yang luar biasa menurut saya. Satu hal yang mendasar, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mendasarnya adalah apa yang membuat Simeon begitu yakin tatap kematiannya. Tidak semua orang bisa yakin tatap hari kematiannya. Tidak semua orang berani menatap kematiannya. Tapi Simeon luar biasa. Dia katakan, Tuhan, ya, dalam usia tuanya, usia yang begitu lanjut, dia katakan, Tuhan, sekarang ini biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Biarkan sekarang hambamu ini pergi. Pertanyaan paling mendasar adalah apa yang membuat Simeon begitu yakin tatap hari kematiannya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Di saat orang betul-betul berusaha menghindari dari kematian, berusaha untuk sembuh dan segala macam, Simeon justru tampilkan satu wujud iman yang luar biasa. Sekarang biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara, itu satu hal yang menarik. Nah, menarik sekali. Mungkin pertanyaannya lebih jauh adalah, apa arti kematian buat Simeon sampai dia begitu yakin untuk tatap hari kematiannya? Ayat 29 dia katakan seperti ini. Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Saya pikir luar biasa. Kematian bagi Simeon, kematian dalam pandangan Simeon, dalam mata iman Simeon, kematian itu apa? Kematian itu adalah pergi dalam damai sejahtera. Depart in peace. Pergi dalam damai. Itu luar biasa itu. Ketika orang melihat kematian sebagai sebuah hal yang sangat menakutkan, sangat mengerikan,
Simeon justru tampil dengan satu keyakinan iman yang luar biasa. Betapa kematian baginya adalah berarti depart in peace. Pergi dalam damai sejahtera. Mungkin satu hal yang menarik adalah apa yang membuat Simeon begitu yakin bahwa kematian baginya itu adalah pergi dalam damai sejahtera. Apa yang membuat Simeon begitu yakin bahwa kematian itu adalah berarti pergi dalam damai sejahtera. Bukan pergi dalam ketakutan, pergi dalam penderitaan, bukan pergi dalam kesengsaraan, bukan. Buat Simeon, kematian adalah berarti pergi dalam damai sejahtera. Pertanyaannya, apa yang mendasari dia, meyakini dia bahwa kematian sungguh adalah berarti pergi dalam damai sejahtera. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Dia katakan begini, ayat 30. Biarkan hamba pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat keselamatan yang ada datang daripada Tuhan. Ketika dia menggendong bayi Yesus yang baru berusia 8 hari itu, luar biasa. Ketika Simeon menggendong bayi Yesus yang berusia 8 hari itu, dia katakan apa? Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab apa? Aku telah melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Simeon meyakini sepenuhnya bahwa apa? Keselamatan betul-betul ada di dalam Yesus Kristus. Dan saya pikir itu hal yang menarik. Kalau di Gereja Toraja sendiri, di pengakuan Gereja Toraja itu memang jelas sekali dikatakan setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan. Orang yang meninggal bersama dengan Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan. Memang ada yang orang yang suka tanya lebih jauh. Dia bilang, Pak Pendeta, oke dengan Tuhan, tapi di mana? Gitu loh. Di sorga, Pak? Nggak di sorga. Saya bilang itu pertanyaan, buat saya nggak asal pertanyaan itu. Sebab menurut kita, Alkitab perlihatkan kepada kita, hal yang paling terpenting adalah bersama dengan Tuhan. Itu Injil Yohanes pasal 14, menarik sekali, nanti teman-teman boleh baca lebih jauh di rumah. Yohanes pasal 14, waktu Yesus bicara tentang sorga, tentang rumah Bapa, Yesus katakan, saya akan pergi ke rumah Bapa, ke sorga, siapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kau juga berada. Menarik sekali firman Tuhan itu. Pas Tuhan Yesus bicara begitu, Thomas bilang apa? Tuhan, sorga di mana? Kami nggak lihat jalannya, gitu loh. Sorga di mana? Yohanes 15 ayat 44, Yohanes 14 ayat 5. Sorga di mana? Kamu nggak lihat jalannya. Apa jawab Yesus? Menarik sekali. Yesus nggak jawab loh, sorga di mana. Tuhan nggak tunjukkan tempatnya, itu dekat yang listrik sana belok kiri lagi. Enggak. Tapi ketika Thomas tanya, di mana sorga? Tunjukkan kepada kami tempat sorga. Apa jawab Yesus? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalannya, akulah kebenarannya, dan aku. Terima kasih Bapak Pendeta yang mungkin baru saja koneksinya terputus, kurang baik di Toraja. Baru saja kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Alfred Anggui. Kita coba connect lagi pada waktu yang memungkinkan. Saya berikan kesempatan kepada perwakilan dari keluarga. Ada Bapak Garo Rante Toding. Disilakan Pak Garo.
Eh, te- eh, tapi Om Garo eh, suaranya Om Garo tidak terdengar. Eh, saya sudah unmute. Eh, mungkin saya berikan langsung kesempatan berikutnya. Nanti Om Garo coba reconnect. Saya coba reconnect lagi, Om Garo. Eh, saya berikan kesempatan dari Pak Matius Salempang mewakili dari PMTI. Silakan Pak Matius Salempang. Tes. Bisa kedengaran, Dek Panca? Silakan Pak Matius. Bisa kedengaran? Bisa Pak, bisa. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak bisa menyebut satu-satu, saya hanya melihat beberapa gambar. Ada Om Sam, ada Pak Musa tadi, Pak Pendeta, dan beberapa yang saya kenal. Ada Bu Lili. Yang pertama, sebelum saya berbicara tentang bagaimana beliau, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu dan penghargaan kepada Adinda Panca dan kawan-kawan yang menginisiasi sampai kita bisa ketemu seperti sekarang ini. Apa yang dikerjakan oleh adik-adik ini sesungguhnya saya membacanya sebagai wujud penghargaan kita kepada almarhum. Dan saya kira tidak salah alamat penghargaan itu, karena semua kita mengetahui bahwa kiprah beliau di dalam kesehariannya bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, saat ini kalau saya boleh berpendapat gitu ya, ini sungguh-sungguh saat yang tepat dihadirkan kepada kita oleh adik-adik untuk coba kita melihat ke belakang sebagai bagian dari refleksi perjalanan hidup kita bersama beliau. Ada beberapa catatan yang saya coba angkat untuk kita coba mengingat apa yang sudah beliau berikan pada kampung halaman kita. Yang pertama, kalau bapak-bapak yang hadir pada saat musyawarah PMTI di Jakarta, ada beberapa figur yang sebenarnya didapuk untuk menjadi ketua PMTI. Tapi satupun dari orang-orang itu tidak ada yang mau, tidak ada yang bersedia. Padahal almarhum sendiri sudah mengatakan, saya sudah satu periode. Tapi dengan pertimbangan segala macam, satu pun tidak ada yang bersedia. Saya minta maaf Bapak Ibu, termasuk saya. Karena saya sudah melihat betapa pekerjaan sebagai atau tugas sebagai ketua PMTI akan begitu berat. Kita berterima kasih mempunyai ketua umum seperti Pak Fred. Karena sungguh-sungguh beliau tidak pernah berhitung untung rugi. Sampai beliau dalam tanda petik kita paksa untuk mau melanjutkan kepemimpinan periode yang kedua. Saya katakan kita berbahagia dan beruntung mempunyai seorang Fred Batong. Karena sungguh-sungguh dalam pelayanannya, beliau buktikan dan jawab tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat Toraja Perantauan kepada beliau, kepada almarhum. Beliau jawab dengan kiprahnya,
dan sekali lagi tidak pernah menghitung untung rugi. Saya paham sedikit PMTI karena saya ada di dalamnya. PMTI tidak punya kas. Dan semua gerakan PMTI yang dikerjakan oleh almarhum itu betul-betul keluar dari kantong almarhum. Dan tujuannya cuma satu, untuk kepentingan orang Toraja. Bapak Ibu sekalian, catatan saya yang kedua, dengan segala kekurangan almarhum, kita melihat beliau bisa diterima di mana-mana. Suatu kebanggaan kita bahwa almarhum dari masa ke masa berdiri mewakili kita di KKSS. Itu beliau, sebagai salah satu ketua. Dan saya lihat juga ada Bu Lili. Beliau bisa diterima oleh semua golongan, semua etnis. Dan pada tataran nasional, beliau bisa masuk, bergaul. Dan di situ kita lihat kemampuan beliau mampu membawakan kepentingan Toraja. Saya berapa kali, saya ingat 2 kali saya diajak menghadap Wapres. Salah satu perjuangannya adalah Buntu Kuning. Dan kedua, masalah pariwisata Toraja. Itu semua dikerjakan oleh beliau. Dan beliau bertindak selaku juru bicara kita pada saat kita berhadapan dengan pemerintah. Catatan saya berikutnya adalah kepedulian beliau almarhum pada kampung halaman kita. Saya kira tidak ada yang meragukan tekad beliau untuk memperbaiki kampung halaman kita, berbakti untuk kampung halaman kita. Hampir semua kegiatan yang terkait dengan kepentingan kampung halaman kita, almarhum pasti ada di sana. Hampir semua kegiatan yang menyangkut Toraja perantauan, khususnya pada saat berhadapan dengan musibah, beliau hadir. Rekan-rekan, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, beberapa hari sebelum dia pergi, saya sempat ketemu. Sore deh panjang. Saya ketemu beliau, masih sempat ngobrol. Ada beberapa harapan. Ada beberapa harapan yang disampaikan oleh almarhum. Saya sebut saja satu-satu. Dan ini merupakan obsesi beliau. Sampai saat ini, mohon maaf tanpa bermaksud apa-apa gitu ya. Di PMT sering ada diskusi
terutama dengan beliau. Saya minta maaf pada Pak Wakil Bupati dan mungkin ada Pak Bupati, 2 kabupaten gitu ya. Salah satu yang menjadi concern beliau adalah sampai saat ini perbatasan 2 kabupaten kita ini dengan kabupaten lain belum jelas. Kenapa beliau berpikir demikian? Karena batas itu menentukan harta dari kabupaten kita. Dan itu perjuangan kita. Saya berharap kepengurusan PMT yang akan datang, salah satu harapan beliau ini mungkin menjadi PR untuk pengurus yang akan datang. Tentu tidak sama dengan Bapak Bupati 2 kabupaten. Izin, Yang kedua, satu menit lagi, mohon maaf. Izin. Oke, yang kedua deh, Panca. Obsesi beliau terhadap kegiatan pemerhati lingkungan. Kita terima kasih kepada Pak Bupati Toraja Utara sudah memberikan penghargaan untuk itu. Beliau ada di dalamnya, deh, Panca. Dan itu ketika saya berhadapan dengan beliau, sering nitip itu. Kemudian yang ketiga, banyak sebenarnya, tapi ini yang terakhir aja nih, Panca, saya sampaikan. Kasus SMA 2. Kasus SMA 2 Rantai Poa itu. Dengan segala hormat kepada Bapak Bupati dan staf, kita di PMT juga berpikir, jangan sampai harta dari kabupaten ini pergi, dan ini simbol kehormatan dari Toraja Utara. Yang terakhir di Panca, saya berbahagia dan saya bangga pada Anda. Generasi muda Toraja, Anda mampu merangkul kita yang sudah tua-tua ini untuk mau berbicara tentang kampung halaman kita gitu. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap adik-adik ini mampu untuk bisa membaca seperti apa kiprah beliau selama ini. Untuk kalian pedomani, kalian teladani di dalam melanjutkan pengabdian kalian di bidang masing-masing. Saya minta maaf terlalu lama dan saya minta maaf saya kelihatan emosi menyampaikan ini karena sungguh-sungguh penghargaan kita tidak pernah habis untuk beliau. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada yang tidak pas. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Matius Salempang atas ungkapan hati mewakili PMTI. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, karena sesi pertama waktu kita tinggal 5 menit 43 detik. Jadi saya mohon izin kita bisa reconnect. Namun di 5 menit kesempatan terakhir, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, di mana ada Pak Bupati Toraja Utara bergabung dengan kita dan Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja juga bergabung, yang kita akan berikan kesempatan pada sesi yang kedua. Mohon izin, mohon maaf tidak bisa langsung karena terbatasnya koneksi kita yang diberikan oleh Zoom 40 menit, tetapi mohon Bapak Ibu sekalian tetap bersama kita akan reconnect lagi dengan channel yang sama. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Lili, ada 4 menit 51 detik. Silakan Bu Lili mewakili IKAT. Iya, terima kasih Dek Panca. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apresiasi bagi adik Panca dan adik-adik yang lain pada saat itu menyampaikan hal ini kepada saya untuk memberikan penghargaan kepada beliau dan mengenang beliau pada hari yang ke-7 kepergiannya dan mengadakan Zoom online pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertemuan ini dan di sini kita menyampaikan isi hati kita seperti apa kesan kita terhadap beliau.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya yang saya hormati dan saya kasihi. Apresiasi yang mendalam kepada penyelenggara ini, Adik Panca dan seluruh teman-teman. Pada kesempatan yang masih dalam kedukaan ini, saya pribadi, atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama Ketua Umum IKAD Jabodetabek, atas nama pengurus IKAD Jabodetabek, yang di dalamnya juga ada Om Sam Parantean dan Pak Matius Salempang sebagai pembina, dan seluruh masyarakat IKAD Jabodetabek menyampaikan duka cita yang sangat dalam. Jujur saja Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini saya pribadi dan keluarga masih seperti mimpi dan tidak percaya kalau saudara, kakak, orang tua kekasih kita itu sudah tidak ada. Pada saat pertama beliau masuk ke rumah sakit, saya sudah ada di dapil untuk reses, dan saya telepon Pak Matius Salempang, mohon izin Pak Matius dan Om Sam, saya sampaikan bahwa tolong sampaikan kepada keluarga, mohon izin saya sampaikan apa yang lalu, tapi ya yang lalu biarlah berlalu. Saya sampaikan tolong dilarikan ke Singapura, kasih tahu keluarganya dilarikan ke Singapura. Karena orang yang seumur-umur kami kalau sakit itu agak riskan. Tetapi mungkin satu dan lain hal karena di sana seperti apa kita tidak ada yang disesalkan karena itu hanya cara Tuhan memanggil. Izin 2 sampai menit, beliau Kak ya tempat ke Singapura. Tetapi itu semuanya Tuhan yang atur. Dek Panca, iya terima kasih. Saya mau menyampaikan bahwa pada saat beliau ini adalah manusia yang cukup langka ya. Menurut saya, di mana-mana ada orang yang susah, pasti dia menolong, pasti dia mengulurkan tangannya. Dia pernah berkata kepada saya, Lili, di mana orang bertujuan untuk kebaikan Toraja, di situ kita harus ada. Saya bilang, iya betul Kak, iya benar, saya percaya dan saya juga sependapat dengan itu. Dan beliau, saya pesankan kepada generasi muda, jadilah Frederick Batong yang baru. Kalau kami orang tua mungkin kami tidak tahu kapan Tuhan panggil, tetapi kalian semua ada. Panca CS dan semua pemuda milenial Toraja bangkit dan lihatlah contoh yang ada di dalam beliau. Manusia mati meninggalkan nama dan beliau almarhum meninggalkan nama yang sungguh luar biasa bagi kita semua sebagai panutan. Semua orang punya kekurangan dan kelemahan, tetapi kalau saya sampaikan beliau cukup banyak kebaikannya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, ketidaksempurnaan milik kita manusia. Tapi saya sampaikan bahwa kita banyak yang kita contoh daripada perjalanan hidup beliau. Kerja keras, ketulusan hati, kerelaan, generous, kerelaan untuk menolong. Dan semua juga diarahkan untuk nusa dan bangsanya, teristimewa untuk masyarakat Toraja. Saya rasa itu saja dan mewakili seluruh masyarakat Toraja IKAD Jabodetabek. Saya menyampaikan duka cita yang sangat dalam. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Kak Lili. Bapak Ibu, kita akan terputus dalam sebentar lagi. Kak Garo Rante Toding mohon reconnect. Juga kita akan berikan kesempatan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan juga Om Sam Parantean juga mohon bear with us. Sebentar lagi, less than 1 minute kita akan terputus. Mohon Bapak Ibu bisa reconnect lagi ke channel yang sama. Dan kita